Oke, kalau bukunya nanti saya kirimkan, apa yang menjadi buku pegangannya. Silahkan nanti Mbak Siti Widiawati mengingatkan saya dan tolong mengabsen nanti ya. Oke, ini kita bahas tentang jenis media sosialisasi dan peranan masing-masing ya. Sebenarnya ini sudah kita pelajari, cuman kita mengulang dan menambahi sedikit materi yang ada ya. Kita lihat dulu ini gambarnya. Saya kira jelas ya. Eh, Sosialisasi ini sebentar. Ada agennya yaitu keluarga, kelompok sepermainan atau sebaya, sekolah, dan media massa. Terus sosialisasi bentuknya ada dua. Ada primer, yang primer dikatakan. Oke, yang lain bisa nggak? Yang lain bisa dengar suara saya? Halo? Yang lain gimana? Jelas ya. Mungkin sinyal di tempat Mbak Erliliana itu kurang ya. Oke. Oke, bentuk sosialisasi ada dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Tipe sosialisasi ada dua, yaitu formal dan informal. Pola sosialisasi ada represif, ada partisipatoris. Kemarin sudah jelas ya saya beritahu ya. Agen sosialisasi keluarga, kelompok sepermainan atau sebaya, sekolah, dan media massa. Bentuk sosialisasi yaitu ada sosialisasi primer yaitu yang utama dan ada sosialisasi sekunder yaitu sosialisasi lanjutan. Tipe sosialisasi ada sosialisasi formal yaitu yang dimana dikatakan resmi di sekolah, di tempat pekerjaan ataupun militer. Ada sosialisasi informal yaitu sosialisasi yang tidak resmi yaitu di mana yo? Sosialisasi informal di keluarga, media massa gitu ya. Nah, pola sosialisasi represif. Kalau dikatakan represif, ayo siapa yang masih ingat? Represif. Apa contohnya? Mbak Erli, Mbak Oni, Mbak Siti, Widiawati, ayo. Apa contohnya represif kemarin? Masa lupa? Represif. Ayo. Ayo apa kemarin represif? Kalau nggak tahu biar kita bilang. Ini dengar saya nggak? Ayo. Represif. Ayo. Halo. Represif. Contohnya apa? Contohnya ketika anak salah maka akan dihukum. Kalau partisipatoris apa? Kalau anak ini tadi dihukum. Kalau partisipatoris apa? Nah, dikasih hadiah ya. Nah, sudah paham ya? Oke, jenis media sosialisasi dan peranan masing-masing. Kalau dikatakan kemarin sosialisasi, ya, sosialisasi itu terjadi di dalam institusi sosial, yaitu terjadi di dalam masyarakat, ya, nggak mungkin sendiri hidup ya. Jadi kalau kemarin kita katakan bahwa sosialisasi itu artinya apa?
Sosialisasi, ayo, saya mau malam, Mas Saryono. Saya mau tanya sosialisasi itu artinya apa menurut pengertian kalian? Ayo. Apa arti sosialisasi? Pengenalan, apa yang dikenalkan? Pengenalan diri, pengenalan apa? Ayo. Proses belajar. Penyesuaian boleh. Proses belajar ataupun proses belajar dalam masyarakat. Atau proses mempelajari apa? Apa yang dipelajari? Nilai dan apa? Dan norma. Ya. Kalau dikatakan dia nilai adalah sesuatu yang dianggap penting atau berguna, sedangkan norma ini adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Ya. Oke. Jenis dan media sosialisasi ini yang pertama keluarga. Keluarga ini dibedakan menjadi dua, ya. Nah, ada namanya keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Kemudian ada namanya keluarga luas. Oke, ini kalau bahasa Inggrisnya disebut apa? Nuclear family. Sedangkan luas ini apa? Selamat malam. Oke. Yang kedua, keluarga luas itu yaitu kakek, nenek, paman, bibi, apa lagi? Ayo, bibi, tetangga masuk nggak? Ayo, tetangga masuk nggak? Ini disebut dengan extended family. Oke deh. Jadi, kalau dikatakan keluarga luas itu tetangga tidak termasuk ya, kecuali memiliki hubungan darah. Artinya kalau dikatakan di sini keluarga memiliki apa tadi? Hubungan darah. Ada hubungan darah ya. Nah. Sudah, kita lanjut ya. Perhatikan. Sebelumnya kita baca dulu. Keluarga mempunyai fungsi dan pengawasan sosial, benar nggak? Kemarin saya mau nanya nih, Mbak Amelia. Kemarin ketika pergi ke Taiwan, permisi nggak dengan keluarga? Halo? Halo Mbak Amelia. Kemarin ketika ke Taiwan pergi, permisi nggak sama orang tua? Atau sama keluarga? Permisi. Terus keluarga atau orang tua bilang apa? Ada nggak pesan-pesannya? Boleh saya tahu nggak? Apa pesannya? Ayo. Oke, saya garis bawahi jaga diri baik-baik. Berarti di sanalah fungsi pengawasan sosial ya. Nah, jaga diri baik-baik, di sanalah namanya fungsi pengawasan sosial. Nah, bisa ya? Oke, berarti di dalam keluarga itu ada dia sebuah aturan yang mengawasi tingkah laku para anggota keluarga. Bisa ya? Oke. Kita buat contohnya lagi di sini. Kalau terjadi yang menyimpang. Nah, menyimpang.
Nah, contohnya ada yang menyimpang atau itu disebutkan dengan perilaku yang menyamping ya. Perilaku menyamping. Kalau dikatakan perilaku menyamping apa? Perilaku menyamping. Ayo, apa nih? Ayo, menurut Mas Haryono, apa nih perilaku menyimpang? Menyimpang. Menyalahi peraturan, boleh. Berarti ini dia tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Gitu ya. Contohnya free sex. Terus apa lagi? Narkoba. Tahu narkoba kan? Tahu narkoba? Oke. Dan lain-lain ya. Nah. Jadi kalau contohnya inilah yang dikatakan tadi perilaku menyimpang ya, tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, tidak sesuai dengan nilai dan norma. Contohnya, saya yakin siapa di sini yang narkoba terus orang tuanya mendukung. Ya, teruskan saja. Tidak masalah, lebih banyak lebih bagus. Ada? Udah kita suruh pulang hari ini juga dia. Ada nggak? Neo, ya kan? Oke, tidak ada. Karena perilaku menyimpang, karena keluarga tadi, ingat tadi fungsi keluarga adalah sebagai fungsi pengawasan sosial. Nah, gitu ya. Oke, paham. Oke, yang kedua, teman sepermainan. Tapi teman sepermainan ini bisa dia menjadi positif, bisa menjadi apa? Lawan kata positif. Bisa menjadi negatif. Ya kan? Oke, teman sepermainan yang baik. Contohnya, kalau Mbak Amelia mencuri, Mbak Widiawati mendukung atau mendukung atau tidak mendukung? Kalau Mbak Widya, oh, Mbak Saryanti aja. Kalau Mbak Amelia mencuri, Mbak Saryanti mendukung atau tidak mendukung? Oke, itulah fungsi teman sepermainan. Karena Mbak Saryanti dan Mbak Amelia sering main-main, ya kan? Nah, teman sepermainan. Main-mainnya di mana? Di TMS, ya kan? Terus di mana? Di MRT. Di mana lagi? Di mall. Nah, dan kawan-kawannya. Ya kan? Nah, iya di KPC, ya kan? Nah, jadi, karena Mbak Amelia ingin mencuri, maka Mbak Saryanti melarang. Itulah fungsi teman sepermainan sebagai media sosialisasi. Dan itulah peranan dari Mbak Amelia, Mbak Saryanti untuk melarang Mbak Amelia untuk mencuri. Gitu ya, paham? Oke, lihat ini, timbul kesadaran sadar. Oh iya, terus Mbak Amelia berpikir, kalau saya mencuri, maka saya akan dideportasi dari Taiwan, gitu ya kan? Nah, gitu. Oke, karena tadi Mbak Saryantinya memperingati ataupun tidak mendukung. Nah, itulah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia tadi ya. Nah. Tapi umumnya teman sepermainan ini adalah
berusia sebaya ya umumnya. Oke, itu dia teman sepermainan. Oke, selanjutnya. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang kedirian sebagai berikut. Menurut Mas Kuli ya. Nah, bahasa Indonesianya Coole. Selamat Coole. Oke. Oke, kita baca ya. Yang pertama menurut Kuli mengemukakan bahwa kedirian yang objektif banyak diperoleh dari orang lain. Benar apa benar? Kedirian yang objektif benar. Artinya objektif ini artinya apa? Objektif artinya apa? Benar. Ya kan? Oke, selamat malam. Benar. Mengemukakan bahwa kedirian yang objektif banyak diperoleh orang lain. Contohnya tadi ketika kita ingin mencuri, maka Mbak Saryanti melarang. Itulah kedirian yang objektif. Contohnya, saya mau nanya ini Mas Saryono. Mas Saryono mengapa masuk KPC? Mengapa masuk KPC? Ayo, mengapa? Nah, terus pernah tahu nggak lihat orang nggak sampai mana nih? Nggak sampai ke Indonesia? Oke, bercanda ya. Mas Saryono tahu informasi KPC dari siapa? Ayo. Dari FB. FB siapa? Ada yang iya, teman. Berarti teman tadilah yang dikatakan oleh teman sepermainan. Karena mereka masuk KPC, maka Mas Saryono-nya masuk KPC. Itulah artinya mengemukakan bahwa kedirian yang objektif banyak diperoleh dari orang lain. Bisa ya? Oke. Yang kedua, menurut Friend, mengingatkan pada suatu kenyataan bahwa kedirian itu boleh dikatakan sebagai hasil konflik yang terus-menerus dialami seseorang dan lingkungan sosialnya. Boleh dikatakan sebagai hasil konflik tadi. Makanya tadi saya kayak katakan bahwa teman sepermain ini pengaruhnya bisa dua. Bisa negatif, bisa positif. Jadi konflik. Contohnya, saya dipengaruhi oleh teman saya menggunakan narkoba. Ini tadi dah sebagai hasil konflik tadi. Oke, menurut Goffman, salah seorang tokoh kontemporer mengalihkan kedirian dengan kepribadian. Kepribadian itu terbentuk dan mengalami perubahan sewaktu proses sosialisasi berlangsung. Oke. Kalau kita masuk KPC, termasuk nggak itu sosialisasi? Termasuk kan? Termasuk. Karena kita memiliki ataupun mempelajari nilai dan norma. Pada saat kita belajar di KPC, banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan. Bukan semuanya saya katakan positif. Ya kan? Itu tergantung kalian, ya kan gitu kan? Tapi saya rasa banyak positifnya. Di sanalah proses sosialisasi kita berlangsung. Di sana ada perubahan. Contohnya dari dulu yang tidak mengerti pelajaran sosialisasi dan kepribadian menjadi mengerti. Menurut mengemukakan bahwa kedirian itu memiliki suatu aspek kreatif dan spontan, ya. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Oke, ingat penting. Ini penting ya. Faktor-faktor
faktor penting yang mempengaruhi kepribadian. Lingkungan geografis. Oke, saya mau tanya, Mbak Saryanti asalnya dari mana? Oke, oke, maaf. Ya, maaf Mbak mengganggu. Udah. Oke, ya. Oke, terima kasih dari Ciamis. Oke. Dari Ciamis. Jadi di sana, di Ciamis itu banyak sekali orang-orang yang pergi bekerja ke luar negeri sebagai pencari nafkah gitu ya. Di sana banyak menimbulkan pengalaman-pengalaman yang berbeda pada seseorang. Karena di Ciamis itu tidak ada contohnya mata pencaharian. Keadaan alam gersang, ya kan? Maka pengalaman itulah yang membentuk kepribadian Mbak Saryani. Menjadi orang yang tangguh. Menjadi seorang pencari nafkah di luar negeri. Karena di Ciamis itu keadaan alamnya tidak memadai untuk bekerja. Contohnya, saya orang pegunungan. Saya menjadi kuat karena tiap hari naik turun gunung. Gitu ya. Yang kedua, lingkungan kebudayaan menyebabkan partisipasi yang berbeda coraknya di dalam lingkungan kebudayaan secara menyeluruh. Nah, lingkungan kebudayaan yang menyebabkan partisipasi yang berbeda, benar. Contohnya di lingkungan kita itu kan bermacam-macam jenis pekerjaan. Partisipasi kita juga berbeda-beda, ya. Ada pekerjaannya guru, ada yang pengangguran dan lain-lainnya. Warisan biologis. Nah, ini saya garis bawah yang penting. Lingkungan geografis, terus yang kedua lingkungan kebudayaan, yang ketiga warisan biologi, saya rasa sudah saya jelaskan ini kemarin. Contohnya sifat orang tua yang diwariskan kepada anaknya, ya. Lingkungan sosial juga. Contohnya, di tempat saya banyak sekali geng motor, maka saya menjadi geng motor. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Bisa ya? Oke. Terus ada juga lingkungan sekolah. Ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Nah, contohnya, kita ini aja kan belajar di KPC mempengaruhi pembentukan kepribadian kita. Saya bisa jamin, Mbak Erli, Liana ini datang ke KPC, kepribadiannya semakin buruk atau semakin baik? Halo? Oke, ayo. Mbak Erli masuk KPC semakin baik atau semakin buruk kepribadiannya? Oke, semakin baik. Berarti lingkungan sekolah itu mempengaruhi kepribadian. Contohnya Mas Haryono, biasanya sebelum masuk KPC, dulu Mas Haryono ngapain aja jam segini? Online. Sekarang belajar kan? Berarti itu mempengaruhi kepribadian. Lingkungan kerja. Oke, saya mau tanya Mbak Siti. Lingkungan kerja. Mbak Siti bangun jam berapa setiap pagi? Halo, Mbak Siti. Halo, halo, halo. Mbak Siti dengar saya nggak?
Mbak Siti Umayyah. Ya, ini yang ngetik. Dulu di lingkup, sekarang saya tanya, bangun jam berapa tiap hari? Ini kan kerja di Taiwan, jam 6. Berarti karena lingkungan pekerjaan kita mengharuskan kita kerja pagi-pagi, maka kepribadian kita menjadi baik. Bangun pagi jam 6, terus bekerja, terus istirahat, malamnya belajar lagi. Itulah lingkungan pekerjaannya. Contohnya di lingkungan ABRI ditanamkan disiplin, di lingkungan pedagang ada peraturan jual beli, begitu juga dengan pengusaha, nelayan, buruh, dan kawan-kawannya. Nah, karena di sana ada proses sosialisasi ataupun belajar. Oke, media massa, media cetak, dan media komunikasi. Oke, Mas Aryono sering nggak online? Sering. Dapat kabar Typhoon dari mana? Kabar Typhoon, Topan. Dari mana? Dari media online. Berarti media massa, media cetak, ataupun media komunikasi, di sana ada pelajaran, ya kan? Di sana ada pelajaran yang kita dapat, ya kan? Lewat media online itu atau media cetak itulah informasi yang kita dapatkan menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Oke. Benar kan? Oke. Metode yang digunakan untuk mempengaruhi sosialisasi. Ini dia yang pertama, metode ganjaran dan hukuman. Ini tadi apa namanya? Kalau ganjaran dan hukuman, apa tadi namanya? Represif atau partisipatoris? Ayo. Siapa yang bisa jawab silakan ngomong. Bicara. Metode ganjaran atau hukuman ini partisipatoris atau represif. Ada yang mau berbicara? Oke, ini dikatakan, ayo apa tadi? Kita lihat slide yang pertama. Bukan di sini, maaf. Ini dia kan ada dua, represif dan partisipatoris. Kalau dikatakan bentar ya. Kalau dikatakan seorang anak ketika dia bersosialisasi tetapi salah, maka dia akan diberikan hukuman, yaitu disebut dengan partisipatoris. Sedangkan partisipatoris, kalau yang ini disebutkan dengan apa? Pemberian contoh. Represif. Contohnya apa?
Oke, kalau contohnya tadi apa? Ayo Mas Taryono, saya percayakan. Kasih contoh. Contoh represif. Ayo. Ayo, kalau enggak Mbak Amelianya. Mbak Amelia. Halo. Halo. Ayo. Siapa yang bisa kasih contoh atau yang lain? Mbak Sri Muji, ayo silakan. Berikan contoh dulu. Halo. Masih ada yang mendengar? Ayo silakan diberikan contohnya. Represif tadi contohnya apa? Kalau ini tadi memberikan hukuman. Kalau yang satu lagi tadi memberikan apa? Kan sudah kita bahas tadi kan? Berarti yang tidak bisa menjawab tidak memperhatikan. Percuma saya ngomong dari tadi. Oke, kita lanjut. Proses belajar sosial. Yang dimaksud proses belajar sosial adalah berlangsungnya kegiatan individu dalam proses belajar sosial untuk mempelajari bermacam-macam peranan sosial. Ya, yang peranan. Kita lihat dulu ini peranan. Ada kata kuncinya di sini peranan sosial. Saya mau tanya, peranan itu apa bedanya dengan status? Kalau dikatakan dia peran, ini dia adalah pelaksanaan hak dan kewajiban. Kalau dikatakan status adalah kedudukan. Oke, contohnya, statusnya guru atau peranannya guru? Ayo, status guru atau peranan guru? Contohnya ini adalah guru. Oke, kalau hak dan kewajiban guru contohnya ngapain? Ayo. Mengajar. Oke, inilah dikatakan peran dan status. Berarti peran sosial adalah tingkah laku, kata kuncinya tadi ini. Tingkah laku yang diharapkan seseorang oleh kelompoknya. Di mana tingkah laku tersebut ditentukan oleh kelompok atau kebudayaan. Ini kelompoknya ini di institusi mana? Ini dia di mana? Guru itu di mana? Ayo, di mana ini? Guru mengajar di
Halo? Masih ada yang dengar? Guru mengajar di mana? Berarti kan tadi media sosialisasi itu salah satunya adalah sekolah. Masa guru mengajar di mana nggak ngerti? Berarti dari tadi nggak diperhatikan, nggak didengar. Oke, peran sosial guru menimbulkan harapan bagi murid-muridnya. Saya sebagai yang ngajar di sini, apa harapan saya terhadap orang yang saya ajarkan? Apa harapan saya? Ayo, apa harapan saya? Nah, itulah berarti di dalam suatu media sosial atau kelompok sosial ada harapan. Ini tadi dia di kelompok ini. Nah, kelompok yang ini. Bisa ya? Bisa. Oke. Peran orang tua menimbulkan harapan bagi anak-anaknya menjadi anak yang baik dan lain-lain. Oke, peran sosial pemimpin perusahaan menimbulkan harapan bagi karyawannya. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kepribadian. Kunjaraningrat menyebutkan bahwa kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya yang merupakan bentuk jamak. Dan kata budi yang berarti budi ataupun akal. Jadi dapat dikatakan kebudayaan bisa diartikan sebagai apa kebudayaan? Kebudayaan bisa diartikan sebagai apa? Hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Itu menurut Kunjaringrat. Beda lagi menurut kita. Kalau menurut saya pengertian kebudayaan beda. Bisa menurut saya adalah hasil cipta karya seseorang. Boleh. Boleh kebudayaan itu adalah hasil pemikiran seseorang untuk dipertunjukkan kepada orang lain. Boleh. Tetapi arti kebudayaan secara alamiah artinya adalah budi ataupun akal. Berarti orang yang berkebudayaan itu adalah orang yang berbudi ataupun berakal. Nah. Konjanaringrat menyatakan kepribadian adalah watak. Kepribadian adalah watak khas seseorang yang tampak dari luar. Sehingga orang luar, artinya orang lain, memberikan kepadanya suatu identitas khusus. Berarti terbentuknya kepribadian ini dipengaruhi oleh apa? Kebudayaan. Oke. Saya mau tanya. Kalau Jokowi menurut kalian kepribadiannya bagaimana? Presiden Jokowi.
Bagus. Terus apa lagi? Apa yang tampak dari dia? Pertama sekali melihat Jokowi itu seperti apa? Tegas. Itulah yang nampak dari luar contohnya. Sederhana, tegas, ya kan? Oke. Berarti karena dia memiliki budi ataupun akal. Itulah ciri khas dari seseorang tersebut. Ya kan? Oke. Dipengaruhi oleh kebudayaan. Oke, kita lanjut. Definisi kebudayaan menurut E.B. Taylor. Suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Kulkon dan Kelly, kita lihat. Nah, banyak ini pengertiannya kan. Rancangan hidup yang tercipta secara historis, secara sejarah ya. Artinya di sana ada peristiwa. Baik yang eksplisit, implisit. Eksplisit berarti berasal dari luar kepribadiannya maksudnya. Dari luar kepribadian rancangan hidup itu. Implisit dari dalam. Rasional, irasional, masuk akal ataupun tidak masuk akal yang ada pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. Menurut Kroeber, keseluruhan realita gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan. Herkovits, bagian dari lingkungan yang hidup yang diciptakan oleh manusia. Sele Sumarjan, nah, semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kunjaraningrat, keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Artinya, setiap orang mendefinisikan kebudayaan itu berbeda-beda. Ayo, ada yang bisa mengertikan kebudayaan menurut diri sendiri? Saya mau nanya, siapa yang bisa? Satu orang boleh, dua orang juga boleh. Ada yang bisa mengertikan kebudayaan? Ayo. Ada yang bisa mengartikan kebudayaan? Oke, suatu hasil yang ditampilkan. Saya tidak mungkin menyalahkan itu. Karena setiap orang memiliki pengertian kebudayaan atau definisi tentang kebudayaan yang berbeda-beda. Asalkan jangan dikatakan kebudayaan itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi bahkan tadi ada di sini tadi katakan irasional kan? Ya boleh saja berarti. Nah, yang ditampilkan, yang menarik, boleh ya kan? Nah. Oke, tata cara hidup sosialisasi di setiap wilayah yang punya khas yang masing-masing. Ah, boleh, 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 boleh. Terserah ya. Oke, nanti yang terlambat bisa belajar dari YouTube ya. Bisa dilihat dari YouTube-nya nanti. Sudah slide ke-8 ya. Oke, selanjutnya. Wujud kebudayaan dan unsur kebudayaan. Berarti kebudayaan itu termasuk gagasan. Gagasan. Kalau dikatakan gagasan itu apa? Gagasan berarti apa? Ide, pemikiran, ya kan? Nah, contohnya, kemarin di Taipei itu ada kan kebudayaan Indonesia kan? Penampilan apa kemarin itu? Reok Ponorogo ya, kalau saya tidak salah. Itulah ide-ide dari
para orang Indonesia yang bekerja di Taiwan untuk menampilkan idenya, gagasannya. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba, tidak dapat disentuh. Bisa nggak pemikiran disentuh? Tidak bisa. Ya kan? Tetapi wujudnya, wujud akhirnya ya bisa saja sebuah tampilan, boleh ya kan? Nah, zaman sekarang kebudayaan ideal. Kebudayaan ideal juga banyak tersimpan di dalam arsip, disket, compact disk, mikrofilm, pita komputer, dan lain-lain. Artinya foto. Kalau foto itu juga termasuk kebudayaan. Ya kan? Karena memoto itu menggunakan akal. Berarti kebudayaan itu bukan hanya berarti lagu, tarian, dan lain-lain. Oke, aktivitas. Ternyata aktivitas itu termasuk kebudayaan. Contohnya menari. Ya kan? Nah, bergaul dengan manusia lainnya. Berarti saya bisa menyimpulkan. Nah, kita baca ini ya. Masih dengar kan? Wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia di masyarakat itu. Oke, kita punya tindakan nggak di sini? Ada di KPC yang kita lakukan sekarang. Walaupun hanya online. Ada aktivitas, ada belajar dan mengajar. Berarti dari kesimpulan ini, saya bisa simpulkan dengan pengertian ataupun pemahaman sendiri bahwa kebudayaan menurut saya adalah suatu kebiasaan. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, artefak. Kalau dikatakan artefak, wujud kebudayaan fisik yang paling konkret. Ayo, ada yang tahu arti konkret itu apa? Mbak Amelia bisa? Atau yang lain? Oke. Nyata. Nyata. Apa kebudayaan yang bisa kita lihat yang nyata? Bisa diraba, dilihat, didokumentasikan. Iya, benar. Patung. Terus apa lagi? Artefak. Batu, ya kan? Nah, batu, lukisan, tugu, iya, dan lain-lain. Ya? Nah, oke, iya, benar. Jadi Kunjaring dengan mengacu pada pendapat Kluchon menggolongkan unsur-unsur pokok yang ada pada setiap kebudayaan. Berarti, menurut Mas Kunjaraningrat, yang termasuk kebudayaan menurutnya adalah yang ketujuh ini. Ini dihafal ya. Bukan dihafal, dipahami, diingat. Bahasa. Berarti saya berbicara itu termasuk kebudayaan. Apa yang kita lakukan sebagai interaksi bahasa Indonesia itu kebudayaan. Sistem pengetahuan, ini yang kita pelajari pengetahuan. Itu kebudayaan berarti. Organisasi sosial. Apa contoh organisasi sosial? Ayo, ada yang bisa? Organisasi. Mbak Siti Umayyah? Iya, ormas. Organisasi masyarakat contohnya apa aja? Iya, Karang Taruna itu ya. Oke, sistem mata pencarian hidup, contohnya nelayan, itu juga termasuk. Sistem religi ataupun agama dan kesenian. Ya. Komponen kebudayaan. Komponen kebudayaan. Yang pertama,
Ya benar-benar sini semua Karang Taruna, organisasi penanganan bencana alam, Posyandu, Koperasi Desa dan kawan-kawannya ya banyak. Nah. Oke. Kebudayaan material. Itu tadi komponen kebudayaan yang pertama. Kita lihat kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Contohnya, perhiasan, tanah liat. Tanah liat kan bisa dibentuk kan? Senjata, itu hasil buatan manusia dan lain-lain. Televisi juga boleh. Berarti saya bisa katakan bahwa kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang dapat diraba, dimanfaatkan, yang bermanfaat, bermanfaat, dan ciptaan manusia. Oke, kebudayaan non-material. Kebudayaan yang bersifat abstrak. Yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, saya mau tanya, kebudayaan abstrak. Abstrak ini artinya abstrak apa? Tadi kalau konkret dia artinya nyata. Berarti kalau apa namanya tadi? Abstrak apa? Abstrak ayo, abstrak sama dengan apa? Tidak nyata. Tidak nyata, tidak terlihat. Berarti kebudayaan abstrak yang tidak bisa dilihat contohnya apa? Kebudayaan yang tidak bisa dilihat. Ada kebudayaan itu termasuk hasil ciptaan manusia tetapi tidak bisa dilihat. Norma, aturan tidak bisa dilihat. Iya, benar. Apa lagi? Gagasan, apa lagi? Ide, apa pemikiran, apa lagi? Oke. Terus? Nah, itu semua udah cocok itu. Itu udah semua. Yang paling penting tadi, yang paling pertama tadi. Bahasa. Ya kan? Nah. Bahasa. Oke. Ini kan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Siti nanti belajar dari YouTube aja ya. Ini sudah slide terakhir. Minggu depan kalau boleh jangan terlambat lagi ya. Kalau terlambat belajar dari YouTube. Oke. Kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kepribadian. Kepribadian maksudnya ya? Kepribadian. Kepribadian berarti apa? Ciri khas watak seseorang. Iya, benar. Gitu ya. Oke, makanya tadi di sini kepribadian ada yang selaras dan ada yang tidak selaras dengan lingkungan alam serta sosial. Pembentukan watak banyak dipengaruhi oleh orang-orang terdekat di lingkungannya. Contohnya, saya wataknya sifatnya keras.
Karena lingkungan saya mengajarkan saya seperti itu. Itulah contohnya. Contohnya, ketika orang tua si A bekerja sebagai TNI, sebagai militer. Orang tua si B bekerja sebagai apa kemarin? Berdagang boneka. Yang paling keras sifatnya siapa? TNI. Berarti kepribadian itu ataupun pekerjaan ataupun lingkungan alam ataupun lingkungan sosial mempengaruhi watak khas seseorang. Terus saya tanya, saya ketika SD jalan kaki ke sekolah sejauh 2 km pulang pergi jalan kaki SD. Terus Mbak Amelia ketika SD diantar jemput sama orang tua naik mobil atau naik sepeda motor. Yang paling kuat saya atau Mbak Amelia ketika SD? Nah, berarti lingkungan alam itu atau sosial itu mempengaruhi, maksud saya di sini ya. Karena ingat tadi saya katakan bahwa lingkungan alam juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Kalau dikatakan tadi kepribadian adalah watak khas seseorang. Bisa ya? Oke. Oke, Mbak Siti, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita tuh tadi Mbak Siti sepertinya ngerti, sepertinya tidak ada ya. Sepertinya tidak ada. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Yang terlambat tadi bisa belajar dari YouTube ya. Semoga minggu depan tidak terlambat. Kalau alasan pekerjaan ya tidak masalah, bisa belajar dari YouTube nanti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah mau pulang. Yang terlambat bisa belajar dari YouTube ya. Nah, jadi minggu depan semoga semuanya tidak terlambat. Kalau ada pekerjaan, ya apa boleh buat. Bisa belajar dari YouTube. Pasti saya akan upload di YouTube. Saya kirim linknya ya. Iya, makanya semester minggu depan jangan terlambat lagi. Kalau terlambat lagi ya konsekuensinya apa? Ya belajar dari YouTube ya. Nah, tapi jelas kok di YouTube itu ya. Apa yang saya katakan di YouTube itu jelas. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Nah, nanti saya kirim tugasnya atau besok ya. Nah, tugasnya sedikit saja untuk memenuhi nilainya nanti. Oke, selamat malam, sampai jumpa.